Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk halaman 224 dari kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya al-ayatan al-ula was-saniyah min surah At-Talaq. Ayat pertama dan kedua dari surah At-Talaq, temanya fi masyru'iyyatit talaqi, berkaitan tentang peraturan perceraian. As-sunniyyi, mengikuti tuntunan sunnah. Cerai sunnah, cerai bid'ah. Cerai sunnah yang sah, cerai bid'ah yang tidak sah. Wa bayanil iddati, dan keterangan menjelaskan tentang iddah, tarabus, masa penungguan. Macam-macam iddah insyaallah akan terpelajari, dan ini berlaku untuk perempuan. Wa adami ikhrajil mutallaqati, dan tidak diperbolehkan mengusir istri yang dicerai. Cerai satu, cerai dua, istri tidak boleh untuk diusir. Mulya kono minal baiti, dari rumah tangga yang dibangun suami istri. Kata tanta dia, sehingga habis iddatuha, iddahnya. Illa, kecuali, ini boleh diusir. Antu'dhiya, istri yang dicerai itu menyakiti. Harapan pembenahan tidak ada. Wa musriyatil isyhad, dan peraturan supaya diadakan persaksian alat tolak wa raj'ati, ketika cerai dipersaksikan, ketika rujuk juga dipersaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa asul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wala yahrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah
wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dhalika amra wa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kelanjutannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan seterusnya. Allah memanggil ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Loh, katanya ya ayyuhalladzina amanu. Ya pertama nabi dulu. Ini juga untuk orang beriman. Dipanggilnya nabi juga dipanggilnya orang beriman karena syariatnya, setat percontohannya dari nabi, pemberlakuannya untuk semuanya. Wahai nabi, idza talaqtum, bila engkau menceraikan anisa kepada istri, fatalliquhunna, maka cerailah istrimu, liiddatihin, untuk siap menempuh masa iddah. Karuan hamil mudah menghitungnya, karuan tidak haid mudah menghitungnya. Bila masih haid, tunggu haid dhisik. Ketika sudah selesai masuk masa bersih, di masa bersih itu belum jima, nah silahkan diputuskan di kala itu. Sehingga haid depan kuruk 1, haid depan kuruk 2, haid depan kuruk 3. Perintah untuk siap menempuh masa iddah. Wa asul iddata, dan hitung. Karena ada setat, ada finish, dan boleh rujuk di masa iddah untuk suami istri dari cerai 1, cerai 2, kudu dihitung, ora dihitung pira kemengke, pirang dina wisan, pirang kuruk mbuh lali. Nah, nanti kan beresiko nanti. Wattaqullaha rabbakum, dan takwalah kalian kepada Allah Rabbmu, jaga dirimu jangan sampai terkena murka siksanya Allah. Makanya peraturan di sini penuhi, kalau enggak nanti kena ancaman. Takwa berarti membentengi diri supaya tidak terkena ancaman. La tukhrijuhunna, kalian jangan usir si istri, min buyutihin, dari rumah tangga. Demikian juga wala yakhrujna, istri tidak boleh minggat. Minggat apa purik? Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali bila istri melakukan perbuatan keji yang gamblang. Itu diantaranya menyakiti mulutnya, nggak iso meneng, menyakiti terus sehingga sulit dipertahankan. Atau fahisha di sini metu ka omah, andaikan pitik enek jago kloro, wis goleki pitik jago. Itu termasuk melakukan perbuatan keji, bisa ke sana. Jadi ra kena ditandani. Itu baru diusir. Karena harapan untuk kembali enggak ada. Wa tilka hududullah, itulah hukum Allah. Wa may yata, siapa yang melanggar hududullah, hukum Allah, faqad dzalama nafsah, maka sungguh dia menzalimi dirinya. Peraturan ini penuhi. Kenapa? La tadri, kamu tidak tahu, la'allallaha, barangkali Allah yuhdisu, akan membuat peristiwa baru ba'da dzalika, setelah perceraian, amro, ada urusan lain. Mungkin podo liliye, podo sadari, podo berbenah, sehingga rujuk. Nah, rujuk lebih baik daripada bar kemudian berangkat dari nol lagi. Rujuk ya selesai.
Andaikan kangen langsung perbuatan suami istri selesai. Tapi lek nganti barbaran golek neh entuk ora, prosesnya ya suwi, danane ya akeh. Maka berbenah lebih baik. Wa idza balagna, maka apabila istri telah sampai ajaluna, masa iddahnya habis, famsikuhunna, maka tahanlah, bila belum habis tahanlah bima, dengan baik. Au fariquhun, atau bila memang sudah habis masa iddahnya kamu lepas mereka bima, dengan cara baik-baik. Ditimbang selama masa iddah kok gak ada perubahan, sekitar 3 sasi kok potensi untuk rujuk kok angel, ya sudah dilepaskan baik-baik. Sekira sedina rong dina, seminggu rong minggu kok sudah tampak baik, bisa dibenahi, ya rujuk wae. Wa asyidu dzawai adli minkum, dan persaksikan kepada 2 saksi adil dari kamu. Adil itu muslim, bertauhid, menegakkan sholat, dan lisan bisa dipercaya. Itu tanda adil. Begitu enggak sembarangan uang. Wa aqimus syahadatilah, dan tegakkan persaksian dalam rangka mencari ridha Allah. Dzalikum yu'adzu bi, begitulah diberi peringatan dengannya man kana yu'minu billahil yaumil akhir, orang yang dia iman pada Allah, iman pada hari akhir. Berarti sing iso ngregani peraturan ini adalah orang yang beriman. Tandanya iman ngregani kepada hukum Allah, makanya manut. Asarhu, pensarahan. I'lam, ketahuilah ayyuhal qari, wahai pembaca al-karim yang diberi kemuliaan, anna hadzan nidaa, sesungguhnya panggilan ini yahmilu, mengandung ahkaman, beberapa hukum syariatan dari syariat Allah. La buta, harus, lil mukmin, untuk beriman, min ma'rifatiyah, mengenalnya. Berarti fiqhut tolak, seluk-beluk talak harus dikenal. Wa taqayyuti biha, dan mengaitkan diri dengannya. Bila ada perceraian sing dalan, bukan sak sire dewi. Wa'lam, dan ketahuilah anna nida, sesungguhnya panggilan ini wa in kana muwajjahan, walaupun semula diarahkan awalan pertama kalinya lin nabi, untuk Nabi SAW dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, pertama untuk Nabi, bahwa maka panggilan ini juga li ummati, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama budi'a bi Rasulillah, sesungguhnya dimulai dulu dengan Rasul SAW sebagai suatu hasanah. Umat nanti tinggal niru contoh yang ada. Kenapa Nabi dijadikan proyek percontohan? Li syarfi, karena kemuliaannya, wa uluwi maqami, dan ketinggian akan kedudukannya. Hatta yasula, sehingga terasa mudah, alal mukmin, kepada orang yang beriman, tatbiqul ahkam, menerapkan hukum. Nyawang wong ngono ya wis iso. Allati, yang tadammanaha, mencakupnya, an-nida'u, panggilan. Bahaya, apa kandungannya? Pertama, tutlaqul mar'atu, perempuan dicerai, min ajli, dengan alasan raf'i dharari, untuk membuang kemudaratan anha, darinya. Bila bertahan perempuan jadi korban, cerai itu untuk menghilangkan kemudaratan, biar perempuan nggak jadi korban. An zaujiha, yang kemudaratan itu datang dari suaminya. Wa antu telakot, dan supaya dia dicerai, fituhrin, di masa suci, lam yujamiha, yang belum berjima dengannya, fihi, di masa suci, azauju, suami. Jadi tunggu masa haid sudah datang, begitu masuk masa bersih, nah itu diputuskan. Nggak boleh sesepakatan malamnya pisahan, nggak boleh, pamitan nggak boleh.
Sesuk putuskan cerai malam hari ini pamitan lho ndak oleh. Itu harus di masa bersih, yang di masa bersih itu ndak boleh jima. Kenapa? Kalau nganti jima dulu, yang ngenteni sasi ngarep bersih pora ya malah suwi. Bano enggak head, malah nanti witai dawa apa sampai melahirkan, kedawa-dawa. Hatta la tatula sehingga tidak berkepanjangan muddatu iddatiha masa iddahnya. Fata'adha maka tersiksa bidzalika dengan masa iddah yang panjang. Wa hadza ma dal alai qalu, inilah apa yang menunjukkan kepadanya firman-Nya, firman Allah Ta'ala, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihin. Bila bercerai maka cerailah mereka untuk siap menghadapi masa iddah. Ai maknanya liqabili iddatiha, untuk menghadapi masa iddahnya. Ai maknanya li awali iddatin, untuk awal iddahnya. Wadhalika, dan itu bentuknya bi ayakuna tolaku, bahwasanya ada perceraian fi tuhrin, di masa suci, la fi haidin, tidak di masa haid. Dan cerai di masa haid itu tidak sah, kan tidak boleh cerai di masa haid. Wa ayyakuna zauju, dan supaya ada si suami ma jamaah, tidak berjima dengan istrinya fi dzalika turi, di masa suci itu. Bidzalika, dengan cara ini taksuru, nanti akan pendek muddatul iddah, masa iddah. Watakilu, dan sedikit iddahnya. Wa fi hadza, dan di dalam cara seperti ini merupakan ar-rahmatu bil mukminat, rahmat untuk perempuan, sehingga dia tidak berpanjang-panjang menunggu dengan masa iddahnya. Tanian yang kedua, wujubu iksal iddah, wajibnya menghitung hari-hari yang dijalani dari iddahnya. Ai khifdhu muddatiha, menjaga masanya. Hatta yumkina li zauji, sehingga memungkinkan untuk si suami ayuraji'a fiha, untuk merujuk di masa iddah. Cerai 1, cerai 2 itu di masa iddah, rujuk itu boleh. Iddah apa? Cerai bangga saoma. Anak tidak ngerti, saya ngerti ya mereka yang berkait saja, supaya anak gak jatuh korban. Ya mungkin sedino rong dino cek podo nesune, kok petang dino lekas silang, 5 dino biasa, ya seminggu podo kangen nih. Begitu kangen simpangan podo mandeke, nyapa mandek, sampai nyapa mandek, sampai nyawang ya nyawang, aku kangen, aku ya kangen no. Yang ngono ki langsung jima, ya udah rujuk. Engko bar jima dicelukne saksi, aku lagi wis rujuk, tanda tangan, selesai. Gampang kan rujuknya? Itu hikmahnya cerai tetap satu rumah, karena cerai itu pengobatan, bukan untuk hancur-hancuran. Cuma kelasnya kelas berat. In aroda, apabila memang menginginkan al-muraja'ata, untuk rujuk. Wa hadza makna qouli ta'ala, itulah makna firman Allah Ta'ala, wa aksul iddata, hitunglah masa iddah itu. Berikutnya wa qala ta'ala wattaqulla rabbakum, takwalah kamu kepada Allah Rabbmu. Ai khafuhu, maka takutlah kepada Allah, wamtasilu, dan kerjakan awamirahu, perintahnya. Waqifu, dan berhentilah inda hududihi, kepada batasan-batasannya. Fala ta'tatuha, kamu jangan melanggarnya. Separuh materi sampai situ dulu. Separuh berikutnya insya Allah waktu berikutnya masuk pada rangkuman. Mau dicatat silahkan. Satu, di antara sempurnanya syariat Islam, di antara sempurnanya
syariat Islam. Dengan adanya pernikahan dan perceraian, dengan adanya pernikahan dan perceraian, agar bersatu dengan baik atau pisah juga dengan baik. Titik itu nomor satu. Tak ulang, di antara sempurnanya syariat Islam dengan adanya pernikahan dan perceraian, agar bersatu dengan baik atau pisah juga dengan baik. Titik. Jadi Islam itu sempurna, semua masalah itu dicakup. Enggak ada masalah yang kosong dari pembahasan hukum. Bersin saja ada hukumnya, kencing berak ada peraturannya. Tangan yang mana, kemana hadapannya, mulutnya, masuknya, keluarnya, apa yang dibaca. Maka urusan pernikahan jelas, yang dianggap remeh saja ada peraturannya, apalagi yang dianggap sakral. Ini menunjukkan sempurnanya Islam membahas segala sesuatu, termasuk yang dibahas adanya pernikahan dan perceraian. Sehingga adanya pernikahan yang haram jadi halal, jima itu berpahala, bukan sebatas nuruti syahwat. Ketika diniati untuk yang gede, obah saobah, wong rabi itu berpahala. Sampai ketika ada perceraian, itu ketika ngerti fikihnya, maka perceraian pun juga digunakan ajang untuk mencari pahala. Karena perintah-perintah dari ayat fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Nek ngumpul ya ngumpul sing apik-apik, cari pahala dengan mesem-mesem. Bila pisah ya pisah apik-apik, cari pahala dengan nangis. Nangis yang berpahala ngoten nggih. Bukan nangis keronto-ronto. Bukan meratapi nasib. Bukan mengatakan takdir itu kejam. Tapi cari pahala dengan nangis. Makanya apabila senyum berpahala, nangis berpahala, sudah jenenge sak bejo-bejone wong, obah saobah dapat maslahat. Makanya bila ada kasus perceraian, ya sudahlah, ini saya cari pahala dengan menempuh adanya kasus perceraian sehingga dukanya enggak kebablasan. Nomor dua, perceraian bukan kehancuran. Nomor dua, perceraian bukan kehancuran. Tapi penyelesaian masalah dengan kebaikan, tapi penyelesaian masalah dengan kebaikan walau dengan dosis berat. Tapi penyelesaian masalah dengan kebaikan walau dengan dosis berat. Kita ulang, perceraian bukan kehancuran, tetapi penyelesaian masalah dengan kebaikan walau dengan dosis berat. Kasus keluarga itu banyak.
seolah tidak ada orang berkeluarga tanpa masalah. Wonten nggih, yang berkeluarga mboten panggah mesem mawon. Nggih, kuwatir malah gak normal. Mesem nangis ya mesem, oh iki bojoku nyapo iki wayah nangis kok panggah mesem. Malah emoh lek malane. Wayah nangis kudu nangis kok malah mesem. Jangankan keluarga umat, keluarga Nabi saja mengalami. Keluarga Nabi saja juga mengalami. Kesimpulannya semuanya mengalami. Nggak ada yang luput. Karena memang semuanya diuji syukur dan sabar. Semuanya mengalami, diuji syukur dan sabar. Makanya perceraian itu bukan kehancuran, tapi penyelesaian masalah dengan cara kebaikan walaupun dosisnya itu berat. Apa ada penyelesaian masalah dengan dosis ringan? Ya bila kasus keluarga itu masih gejala, ya cukup dengan nasihat. Gejalanya kok ngene ya dinasihati. Jajake ora mempan, ya malah jarake direnggang nih. Pisah ranjang itu sing biasanya cetok jima iki malah cetok asuh. Nanti benteng kok nyapa to Mas kok ngono. Nah nanti dijelaskan. Oh sampean ki diomongi api-api angel. Apabila tanggap ya sudah selesai. Itu tahapan kedua dengan pisah ranjang. Bukan pisah ranjang itu tukaran tinggal turu nek kampling mboten ngoten lho. Nggih bojone nang omah paring gendruwo rusak nanti lho. Ya cedok sing biasane mesra ini malah acuh. Sing biasane langsung jima ini leren. Sing biasane gerilya rotok jail titik iki malah gayane ra kenal wong. Dan bahasa semisal. Nanti biar tanya dari interaksi itu nanti akan bisa dibenahi. Apabila juga nggak mempan, itu nanti pukulan pelajaran. Gimana pukulannya? Ya dibawa cambuk atau tongkat digantung nek tembok. Nanti biar tanya. Loh, orang sapi kok cambukan yang jero omahnya apa? Yo ngingilin sampean kuwi, mosok dinasehati ra kena pisah ranjang ra kena, apa ngono iki marine harus disabeti. Lek bojone ndablok malah berangkang, moh lho sapine sapetono, wes angel dandanane lek ngono kuwi. Jadi nyambuknya itu begitu pukulannya. Itu kan tahapan-tahapan kan. Apabila itu juga nggak mempan, nanti dicarikan wakil dari keluarga istri, keluarga suami. Sapa wong cedeke istri sing ngomong brul-brulan, wong cedeke suami ngomong brul-brulan. Keduanya itu supaya ketemu apa to masalahnya dirembukne cari solusi bareng. Dan sifat pendamai wakil itu yang memang memiliki program pendamaian. Bukan karuan tak bayarne tak lurone rondone mboten ngoten to ya. Yang memperjuangkan nasib keutuhan termasuk nasib masa depan anak-anak dua keluarga. Jadi pendamai itu harus diambil orang yang memiliki jiwa pendamai betul, bukan malah ngobrak-ngabrik keluargane. Apabila dua wakil itu angkat tangan, wes gedek-gedek gak iso, itu baru diputuskan cerai. Sehingga nanti resikonya gimana, nanti keluarga nggak ada permusuhan. Kenapa? Memang kesepakatan dua keluarga. Ojo nganti cerai, istri mulai kopere gawa kabeh karo nyewa becak karo gugluk sepanjang jalan nyapa nduk wes langsung nang omah brol nih kaget kabeh, itu nanti permusuhan. Ya keluarga istri kan bisa marah besar. Lah kok ngopene cilik ra karuan, donge gede karek mlakune kamu telantarkan. Pomo bojomu tak serane kecil openono dhewe, entek pinten kira-kira ngopeni. Iki lho calon bojomu bayi openono sok gede dadi bojomu, terus pinten lek ngopeni. Ya lek sehat apa-apa doyan lek kering-keringen. Ya rumah sakit terus.
Itu bisa berang seperti itu. Makanya dipertemukan dua keluarga itu, sehingga apabila ada cerai itu tidak ada permusuhan, memang itu semangat menyelesaikan. Itu maknanya memang cerai itu cara menyelesaikan masalah, walaupun dosisnya lebih berat. Itu bila diibaratkan obat itu dosisnya lebih tinggi. Makanya cerai itu bukan kehancuran, tetapi penyelesaian masalah dengan cara baik walaupun menempuh dosis kelas berat. Nomor 3, supaya serba berpahala. Supaya serba berpahala, maka harus diketahui macam-macam perceraian. Supaya serba berpahala, maka supaya diketahui macam-macam perceraian. Ada berapa macam perceraian? Ada 2. Cerai sunnah, cerai bid'ah. Insyaallah kita poin keempat ini nanti akan melihat tanda-tanda cerai sunnah. Bila tanda-tanda pada cerai sunnah tidak ada, berarti cerai bid'ah. Bila cerainya bid'ah, itu dianggap cerai apa enggak? Itu ada khilaf. Ada khilaf. Ada yang tetap dianggap cerai, cuma mengandung dosa. Ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan tidak. Di 2012 ikut daurah di Cisarua, daerah Bogor, kota dingin. Sampai ke lokasi lewat puncak, merandaran macet, melaku lebih cepat timbang numpak kendaraan. Di situ Syekh Akram dari Yordan, salah satu Syekh Albani, temanya tentang itu, menyimpulkan cerai bid'ah itu tidak sah. Itu mengesan, walaupun yang lain mengatakan tetap sah, cuma dosa. Apa tanda-tanda cerai sunnah? Sekarang kita masuk yang keempat, tanda-tanda cerai sunnah. 1, diawali langkah-langkah pendahuluan. Diawali langkah-langkah pendahuluan. 2, nasihat, pisah ranjang, pukulan pelajaran, dan musyawarah 2 wakil. Ini tanda-tanda cerai sunnah. Nomor 1, diawali langkah-langkah pendahuluan, atau ditempuh langkah-langkah pendahuluan. Ditempuh langkah-langkah pendahuluan, yaitu dinasihati, gak mempan pisah ranjang, gak mempan pukulan pelajaran, panggah ramari, dipertemukan 2 wakil. Itu kerjakan dulu itu. Dalilnya di An-Nisa sekitar 30-an. Dalilnya di An-Nisa 30-an. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu An-Nisa 35 ya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima, bila kamu khawatir 2 kubu pecah, dinasehati gak kena, pisah ranjang gak kena, pukulan pelajaran gak kena, fab'atsu hakaman min wa hakaman min ahliha, utuslah hakim dari pihak istri, hakim dari pihak suami. In yurida islaha, bila keduanya memang pengen damai, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah nanti akan mendamaikan di antara keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Oleh itu maha bijak lagi mau tahu kabarnya.
Itu langkah yang keempat, musyawarah. Langkah 1, 2, 3 bisa dibaca di An-Nisa juga ayat yang ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihat qanitat hafizul ghaibi bima hafidallah. Sekarang yang jadi pembahasan ayat berikutnya, wallati takhafuna nusuzahun, dan istri yang kamu khawatir nususnya. Ini yang punya masalah istri. Suami lurus, istri yang nusus. Nusus itu enggak sejalan. Program keluarga. Solusinya apa? Faiduhun, dinasihati. Enggak mempan. Yang kedua, wahsyuruhun, pisah ranjang. Yang ketiga, watribuhun, pukullah. Ini sudah langkah 1, 2, 3. Nasihat cukup, ya sudah, jangan diutik-utik, jaga berikutnya lebih baik. Nasihat gak mempan, bisa ranjang, ternyata sadar, ya sudah, jangan ditindak yang ketiga. Bisa ranjang malah nantang, ya pukulan pelajaran. Malah berangkang mah sabutono, berarti anggal ditandani. Nek ngono ki berpotensi pecah. Makanya ayat 34, 35 An-Nisa itu sudah menunjukkan 4 langkah. Itu bila yang nusus itu adalah istri suami yang lurus. Nanti pembahasan bila yang nusus itu suami istri yang lurus, ya memberikan masukan. Sekiranya tidak bisa diberikan masukan, istri jadi korban, ya nanti bisa khulu. Bisa khulu. Khulu itu istri yang punya ide cerai dengan mengembalikan mahar. Kenapa? Jadi korban. Bila bertahan jadi korban. Itu bila suaminya yang nusus. Dan tadi langkah tanda-tanda cerai sunnah, yaitu ditempuh langkah-langkah pendahuluan. Nasihat, pisah ranjang, pukulan pelajaran, musyawarah. Nomor 2, siap menyambut masa iddah. Berarti nasihat gak mempan, pisah ranjang gak mempan, pukulan pelajaran gak mempan, dua kubu menempuh damai gak mempan, akhirnya tetap diputuskan cerai. Langkah yang kedua apa? Siap menyambut masa iddah. Siap menyambut masa iddah. Nopo tak masa iddah? Karuan nggak haid gampang, 3 sasi selesai. Yang kedua, karuan hamil gampang, masa iddah sampai melahirkan. Detik itu diputuskan bisa. Kenapa? Sudah siap masalah. Yang butuh persiapan ekstra itu masih haid tapi tidak hamil, dan di masa itu sudah biasa jima. Itu apabila ada masalah diputuskan cerai, nunggu haid depan, haid apa enggak. Bila haid tunggu sampai selesai, masuk masa bersih, nah itu diputuskan. Wah, nunggune haid aja setengah sasi karuan baliknya bonus ninta, ya pancen benjo pisah ya. Bukan tinggal-ngel, tapi memang cerai itu dibenci, maka dibikin cara seperti itu. Barang halal yang paling dibenci. Kalau nunggu setengah sasi khete, kadung kangen ya sekaruan ra usah ae. Ya ben ngono masalahnya. Ben ngono. Makanya itu harus tanda cerai sunnah yang kedua adalah siap menyambut masa iddah. Nomor 3, dihitung hari-hari iddah dengan quru' atau kelahiran atau bulan. Dihitung hari-hari iddah dengan quru' atau kelahiran atau bulan. Titik. Bila dihitung quru' karena masih haid,
Head depan kuruk 1, head depan kuruk 2, head depan kuruk 3. Headnya habis, masuk masa bersih, masa iddahnya habis. Atau dihitung kelahiran, begitu bayi lahir langsung masa iddahnya habis. Mambengi cerai sesu-esu bayi lahir, wes masa iddahnya entek. Atau bila sudah tidak haid atau memang tidak haid, yaitu 3 bulan. Itu nomor 3, tanda cerai sunnah. Nomor 4, dipersaksikan 2 saksi adil. Nomor 4, dipersaksikan oleh 2 saksi adil. Celuk uang, dipersaksikan 2 saksi adil. Tadi apa tanda saksi adil? 1, beragama Islam, berarti bertauhid, sholat, kemudian perilakunya bisa dipercaya. Nomor 5, ada fasilitas nafkah dan rumah selama masa iddah. Nomor 5, ada fasilitas rumah dan nafkah selama masa iddah. Itu tanda cerai yang sunnah. Ada fasilitas rumah dan nafkah selama masa iddah. Jadi selama masa iddah istri ya tetap mendapatkan nafkah, ya tetap mendapatkan rumah, bahkan tetap satu rumah wong loro. Nyapa? Ya lek kangen bentang rujuk ngoten lho nggih. Kangen bentang rujuk. Masa panggah metutut telung sasi, kuat mboten kira-kira? Ya paling mentutut 2 dina, 3 dina bar kuwi terus biasa. Nanti memang ben rujuk. Biar nanti merasakan, bakno enggak mesra kuwi ra penak ngoten lho nggih. Bakno ra mesra kuwi ra penak. Sing penak kuwi mesra. Golek yo mesti lek entuk. Ora mesti luwih apik, engko gek malah luwih elek. Ada cerita tanpa ada niatan memojokkan siapapun, tapi cerita sifatnya. Suami pengen poligami, istrinya gah. Suami ini cari penasehat, diadakan kajian di rumah, hampir istrinya luluh, panggah gah. Akhirnya panggah cerai. Dengan cerai, istri rabin nih, jebule ya malah dadi istri nomor loro. Sing bojo saiki luwih galak ketimbang bojo sing dhisik. Lah itu ada contoh. Itu menunjukkan kan ora mesti sok golek luwih apik kan belum tentu kan. Ora mesti. Nek setan saja membayangkan kono luwih apik, kono luwih apik, ya mesti lawang kepaung niku nyawang kok kadon pangke sukete lemu. Nggih mboten? Parani. Ya padha wae. Ada ungkapan rumput di lantai tangga lebih subur daripada di lahan sendiri. Memang setan itu kerjanya seperti itu. Kerjanya seperti itu. Itu tadi ada fasilitas rumah dan nafkah selama masa iddah, dan itu tetap satu rumah. Nah begitu, tetap satu rumah. Kemudian yang keenam, istri yang dicerai manut-manut saja. Istri yang dicerai itu manut-manut saja. Itu tanda cerai sunnah. Itu yang keenam, istri yang dicerai itu manut-manut saja. Karena apabila enggak manut, mendino musuhi lesanya ra kena dimpet. Awayah geger ngluyur, enek wong liwat ngamplok. Mungkin untuk menyakiti suaminya, ben panas upamane. Lah kayak begitu tidak bisa dipertahankan itu. Tidak bisa dipertahankan. Potensi rujuk itu tidak ada. Itu tadi tanda-tanda cerai sunnah. Makanya apabila tanda di atas itu tidak terpenuhi, itu tidak sah.
Mambengi tukaran isu pegatan ndak sah itu. Kemudian mambengi jima, ya kita ulang ya. Tadi malam jima, isu tukaran kemudian cerai itu ndak sah. Kenapa? Nggak siap menghadapi masa kita. Atau dalam keadaan haid diputuskan cerai itu juga ndak sah. Atau marah yang tidak bisa terkendali itu juga tidak sah. Sekali cerai diputuskan 3 nggak bertahap itu juga tidak sah. Belum ada langkah-langkah tiba-tiba saja diputuskan cerai itu juga tidak sah. Jadi banyak, walaupun keluar kata cerai tapi itu belum terpenuhi kriterianya, itu termasuk cerai yang bid'ah. Nah, bagaimana kelanjutan pembahasan? Masih ada poin-poin berikutnya, insya Allah bisa kita kaji di kesempatan yang lain. Semoga yang kita kaji sore ini Allah berikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.